Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi qad akhrajana ta'idal fikri li'arbabil hidah wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hidabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita meningkatkan ukhuwah Islami kita. Kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Dianya Allah yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, beberapa kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kabilah yang kita cintai. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ketauziman kami yang kami muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu yang pendiri Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyah beserta abu-abu dan umi-umi yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata penghormatan kami yang kami muliakan Abu pimpinan beserta Abu wakil pimpinan dan kepada seluruh keluarga Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyah yang kami hormati, gure-gure di Darussalam, terlebih khusus kepada gure-gure yang bernaung di kabilah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi berdirinya saya pada malam hari yang berbahagia ini ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu kunci sukses bagi seorang penuntut. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya judul ini tidak sesuai dengan kemampuan, tapi apa boleh daya, seseorang atasan telah menyuruh, ingin kita menyampaikan sebuah kata-kata, ingin kita menyampaikan sebuah motivasi dari ceramah singkat ini, bahwasanya hadis Nabi menjelaskan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan ke atas kamu ataupun diwajibkan ke atas muslim dan muslimat itu menuntut ilmu. Mari kita buka sejenak bagaimana yang wajib ilmu yang kita pelajari. Sebagaimana di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, di dalam yang tersebut menjelaskan bagi kita wajib mempelajari ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu tauhid, tasawuf dan fikah. Jadi timbul ke pemikiran kita, bagaimana dengan ilmu nahwu, bayan, ma'ani, badi' dan lain sebagainya. Teringat sebuah kaidah, al-amru bi syai' amru bi wasailihi. Perkara dengan sesuatu berarti perkara dengan perantaranya. Kita melaksanakan salat itu wajib. Ketika hendak melaksanakan salat, kita melaksanakan berwudu. Berarti berwudu tersebut adalah hukumnya wajib. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Jadi yang perlu kita ketahui di dalam menuntut ilmu ini, supaya kita bisa sukses dari pesantren manapun yang kita duduki, tidak mesti di Darussalam, di Samalanga dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan beberapa kunci. Mari kita ingat nasihat Nabi kepada Abu Darda dan kepada kita. Apa nasihat beliau? Wala tusrik billah syai'an wa in quti'at aw hurikat. Itu yang pertama. Yang pertama kata Nabi, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, sekalipun engkau tersebut dipotong-potong dan engkau dibakar. Mari kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika hendak mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau rela dibakar oleh orang tuanya, beliau rela dibakar oleh kaum-kaumnya. Kenapa bisa menyangkut sedemikian pembahasan kita?
Karena ilmu tersebut adalah cahaya Allah. Jika kita ingin mendapatkan cahaya, maka kita harus berbaik hati dan tidak boleh menduakan Allah. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 72, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, berarti Allah haramkan surga padanya dan Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak akan mendapat pertolongan di akhirat nanti. Yang kedua nasihat Nabi kepada kita ialah wala tatruku salatan ma'tubatan muta'ammidan faman tarqaha muta'ammidan faqad bari'at zimmah. Yang kedua, maka janganlah sekali-kali kita meninggalkan salat yang di mana salat tersebut difardukan kepada kita, hal keadaan kita meninggalkan tersebut hal keadaan sengaja. Maka apabila kita meninggalkan salat hal keadaan sengaja, maka sungguh kita telah terlepas daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak ingat dengan firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, kata Allah, dirikan oleh makan salat dan tunaikan oleh makan zakat. Aqimu, kalau kita lihat di dalam ilmu nahwu, itu kalimatnya fi'il amar. Kalau kita lihat dari segi kaidah, dijelaskan di dalam ilmu usul, amar ialah talabul fi'li min al-a'la ila adna, tuntutan perbuatan daripada atas hingga ke bawahan. Salah satu kaidah amar yaitu al-amru fil asl. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal-asal perkara tersebut wajib. Jadi yang ketiga, nasihat daripada Nabi kepada kita ialah wala tasrabul khamri fa innahu kulli sirri, kata Nabi. Hadis riwayat Abi Majah. Dan janganlah sekali-kali engkau meminum khamar, maka bahwa sesungguhnya khamar itu adalah kunci daripada segala kejahatan. Apakah tidak kita ingat kisah seorang ahli ibadah yang dimana dia beribu-ribu tahun beribadah, hanya dengan meminum khamar dia melaksanakan 3 dosa yang besar. Ketika dia beribadah, syaitan menyamar jadi manusia. Syaitan tersebut salat dalam keadaan menangis. Selesai salatnya tersebut, ahli ibadah bertanya kepada syaitan tersebut, wahai hamba Allah, bagaimana engkau bisa salat dalam keadaan khusyuk? Bagaimana engkau bisa salat dalam keadaan menangis? Maka syaitan yang menyamar jadi manusia tersebut menjawab, jika engkau ingin melaksanakan ibadah seperti aku, maka laksanakanlah berzina. Saya tidak mau, ya hamba Allah, saya tidak mau berzina, karena berzina tersebut adalah dosa yang besar. Kalau begitu kamu membunuh, saya juga tidak mau membunuh, karena membunuh tersebut adalah dosa besar. Kalau begitu kamu meminum khamar, kalau begitu saya mau, kata ahli ibadah. Pergi kamu ke sebuah gunung, yang di mana gunung tersebut ada rumah pondok. Isinya tersebut seorang janda menjual khamar. Tiba-tiba seorang ahli ibadah tersebut pergi dan dia membeli khamar, dia membeli tuak sehingga dia mabuk dan dia laksanakan berzina dan membunuh anak kecil tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmu ini kita harus banyak bersabar daripada aturan yang dibuat oleh dayah, ataupun bersabar daripada aturan yang telah ditetapkan oleh guru-guru kita. Ketika kita menuntut ilmu, suatu ilmu tersebut akan masuk kepada kita jika hati kita bersih. Tetapi lama-kelamaan kita menuntut ilmu, kita tidak bisa, kita harus bersabar. Karena sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir, sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar ke atas meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabar ke atas memperbuat taat. Dan yang ketiga, sabar ke atas bala yang menimpa kita, dengan cara kita mensyukuri Allah dan dengan cara kita menikmati nikmat Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir
Jangan ketika kita hendak ingin sukses daripada tempat kita ini, maka janganlah sekali-kali kita menyakiti hati seorang guru kita, karena kuncinya ialah keberkahan daripada guru kita. Berpuluh-puluh tahun kita didayah, tetapi kalau ada tergores sedikit di hati guru kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, maka jangan harap kita sukses daripada pondok pesantren. Mari kita ingat syair Abuyan Tanah Merah, jangan surut di tengah jalan walaupun penuh dengan rintangan. Maknanya sedikit jelas padat. Ketika hujan kita laksanakan kegiatan kita, ketika petir kita laksanakan kegiatan kita. Begitulah yang dimaksud oleh Abuyan Tanah Merah tersebut. Mungkin cukup sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Yang lebih datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya daripada kekurangan saya sendiri. Maklumlah saya masih seorang pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.